Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Excellent English channel. In this video, we are going to study about TOEFL questions. But first, we are going to pick some strawberries. So stay tuned. As you can see, there's a strawberry here, and we can try this. Delicious and sour. Oke, sekarang aku coba ya guys ngerjain soal TOEFL dari Test Taker Handbook. Oke, number 1. Number 1, refrigerating meats, blah blah blah, the spread of bacteria. A, B, C, or D. Maybe A, retards. Number 2, throughout the animal kingdom, blah blah blah, bigger than the elephant. A, B, C, or D. Or maybe the answer is B, only the whale is. Number 3, the doctor, blah blah blah, apologizing. The answer is C, realizing his mistake. Number 4, blah blah blah, the Greeks resorted to a trick. Yang mana ya? Maybe B, finding the walls impregnable. Number 5, blah blah blah, London Bridge was then rebuilt as part of a tourist attractions. I wanna choose the answer C, sold to an Arizona entrepreneur. Number 6, blah blah blah, mainly along the eastern seaboard, tobacco became America's most important export in colonial times. The answer is A, ground. Number 7, not only blah blah blah, but he also owns a movie studio. The answer is A, Hughes owned Las Vegas hotels. Number 8, only when in danger, blah blah blah, human beings. C, most snakes will attack. Number 9, Presbyterian minister, college professor, and blah blah blah, James Naismith is best remembered as the inventor of basketball. The answer C, athletic director. Number 10, blah blah blah, a person wears eyeglasses. The more dependent on them he or she tends to become. The answer C, the longer. Oke, untuk soal nomor 1, refrigerating meats bla bla bla, the spread of bacteria. Ya, karena kalimat ini menggunakan simple present tense. Kenapa simple present tense? Karena ini menjelaskan fakta. Nah, subjek dalam kalimat ini adalah berupa kata kerja, refrigerate. Nah, maka kata kerjanya harus kita ubah menjadi kata benda, atau istilahnya gerund. Nah, dengan mengubah kata kerja menjadi kata benda, kita tambahkan akhiran ing menjadi refrigerating meats. Refrigerating meats berarti kata gantinya adalah it, sehingga dalam pola simple present tense untuk subjek she dan it, kata kerjanya ditambahkan akhiran s, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A, retards. Refrigerating meats retards the spread of bacteria. Mendinginkan daging memperlambat penyebaran bakteri. Number 2, throughout the animal kingdom blah blah blah, bigger than the elephant. Nah,
Di mana subjek dalam kalimat ini? Nah, kita tidak usah bingung ya. Subjeknya itu muncul tepat setelah koma gitu. Sehingga jawaban yang C sudah tidak mungkin gitu. Options alpha, bravo, dan delta masuk akal. Cuma alpha dan delta salah pada kata the. Karena setelah blank itu muncul kata comparative yaitu bigger than. Ya maka umumnya tidak bisa ditambahkan the. Adapun kalau the diikuti pola comparative itu nanti polanya beda lagi ya. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Karena kata the biasanya diikuti oleh pola superlatif. Misalnya the biggest. Ya, sehingga opsi yang alpha dan delta bisa kita eliminasi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Throughout the animal kingdom, only the whale is bigger than the elephant. Subjeknya muncul tepat setelah koma, yaitu only the whale. Di seluruh kerajaan hewan, hanyalah paus yang lebih besar daripada gajah. So the answer is B. Question number 3, the doctor blah 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 apologizing. Ya, option A and B jelas salah sekali nih ya, karena sudah disebutin the doctor, nggak perlu lagi sebutin kata gantinya seperti pada opsi yang A yaitu his atau yang B he. Nah ini sudah pasti salah, nggak perlu sebutin lagi kata gantinya karena sudah jelas subjek pada kalimat ini adalah the doctor. Nah, di sini kita gunakan pola participial phrase. Rumusnya umumnya ada dua, yaitu verb ditambahkan akhiran ing berarti active dan verb 3 berarti passive. Misalnya playing, maka diartikan bermain. Atau misalnya working, bekerja, eating, memakan, dan seterusnya. Sedangkan verb 3 atau past participle berarti passive. Dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan penambahan imbuhan di atau ter. Misalnya spoken diucapkan, studied dipelajari, sold terjual, dan seterusnya. Maka jawaban nomor 3 adalah benar yang C, realizing his mistake, bahwa dokter itu menyadari kesalahannya. Karena me adalah kalimat aktif, maka kita gunakan akhiran ing, realizing his mistake. Sehingga jawaban yang C, the doctor realizing his mistake, apologizing. Dokter itu setelah menyadari kesalahannya, meminta maaf. Kalimat nomor 4 juga demikian, kita butuhkan kalimat aktif, sehingga ditambahkan akhiran ing. Jawabannya benar yang B, finding the walls impregnable, menemukan bahwa temboknya tidak bisa ditembus. Siapa yang menemukan itu? Subjeknya muncul tepat setelah koma, yaitu the Greeks, bangsa Yunani, atau dalam hal ini mungkin prajurit Yunani melakukan sebuah trik. Maka dalam menjawab soal tentang participial phrase di sini, kita fokus ke subjeknya dan juga pasti pada kalimatnya secara utuh agar kita bisa menentukan apakah kalimat ini membutuhkan kata kerja aktif, misalnya verb ing, atau passive, misalnya dalam bentuk verb 3 atau past participle. Question number 5, blah blah blah, London Bridge was then rebuilt as part of tourist attractions. Untuk menjawab soal ini masih kita gunakan pola participial phrase. Dinamakan participial karena memang kedua polanya baik itu aktif maupun pasif sama-sama menggunakan participle. Untuk aktif kita gunakan present participle atau verb ing. Sedangkan untuk passive kita gunakan verb 3 atau past participle. Kita ketahui bahwa subjeknya muncul tepat setelah koma, yaitu London Bridge. Sedangkan kata kerja yang kita temukan di setiap opsinya adalah sell, menjual. Maka secara logika, tidak mungkin London Bridge, jembatan London bisa menjual. Pastinya jembatan London atau London Bridge ini dijual. Maka kita butuh kalimat pasif. Sehingga kita ubah kata sell menjadi kalimat pasif, yaitu dijual. Sell bentuk ketiganya atau past participle-nya adalah sold. Sehingga jawabannya adalah C, sold to an Arizona entrepreneur. Question number 6. Blah blah blah, mainly along the eastern seaboard, tobacco became America's most important export in colonial times. Masih kita gunakan pola yang sama, yaitu participial phrase. Maka subjeknya muncul tepat setelah koma, yaitu tobacco. Maka tobacco atau tembakau ini ditumbuhkan atau dikembangkan atau ditanam, sehingga kita lebih membutuhkan kalimat pasif. Maka kita ubah kata grow-nya menjadi bentuk verb 3 atau past participle. Bentuk past participle dari grow adalah grown, sehingga jawabannya adalah yang alpha, grown.
Question number 7, not only blah blah blah, but he also owned a movie studio. Pada umumnya, kalimat dalam bahasa Inggris dimulai dengan subjek lalu verb, sehingga mungkin jawaban beberapa dari kalian adalah yang alpha. Namun pada kalimat ini berlaku hukum inversion, di mana kata kerja bantunya muncul lebih dulu sebelum subjeknya. Pola subject verb inversion seperti yang bisa kita lihat pada layar, helping verb, and then subject, and then main verb. Sehingga yang sesuai dengan pola ini adalah yang B. Did Hughes own Las Vegas hotels? Kalimat yang membutuhkan subject verb inversion yaitu negative conjunctions, adverbials of negation, and adverbial expressions with only and so. Karena kalimat pada soal ini diawali dengan not only, maka kita gunakan subject verb inversion, sehingga jawabannya yang B. Question number 8, only when in danger, blah blah blah, human beings. Dengan alasan yang sama, maka option C, most snakes will attack, adalah salah. Kalimat ini adalah adverbial expressions with only. Jadi kita gunakan subject verb inversion, sehingga jawaban yang lebih tepat adalah yang B, will most snakes attack. Question number 9, Presbyterian minister, college professor, and blah blah blah. James Naismith is best remembered as the inventor of basketball. Soal ini menanyakan parallelism. Dalam parallelism, hal-hal yang dikaitkan dengan konjungsi and dan or itu harus memiliki bentuk gramatikal yang sama. Hal-hal yang disebutkan dan dihubungkan dengan konjungsi and pada kalimat di soal ini semuanya adalah kata benda, khususnya tentang profesi. Sehingga yang setara dengan Presbyterian minister dan college professor yang adalah kata benda dan khususnya tentang profesi adalah yang C, athletic director. Question number 10, blah blah blah, a person wears eyeglasses, the more dependent on them he or she tends to become. Seperti yang telah kita pelajari pada soal nomor 2 tadi, di mana dalam degree of comparison kata sifat dibagi menjadi 3, positive, comparative, dan superlative. Misalnya long, panjang, longer lebih panjang, dan the longest paling panjang. Kata the umumnya diikuti oleh pola superlatif. Misalnya the longest, the nicest, the hottest, the happiest, the most beautiful. Kata the jika dilekatkan dengan pola superlatif maka diartikan paling. Sedangkan jika artikel the dilekatkan dengan pola comparative itu diartikan semakin. Contoh longer, lebih lama atau lebih panjang. Jika ditambahkan the menjadi the longer berarti semakin panjang atau semakin lama. Dengan melihat klausa kedua pada kalimat ini, yaitu the more dependent bla bla bla, maka klausa yang pertama pun menggunakan pola yang sama, yaitu the diikuti oleh pola comparative, yang diartikan semakin. Sehingga jawabannya adalah C, the longer. The longer a person wears eyeglasses, the more dependent on them he or she tends to become. Semakin lama seseorang mengenakan kacamata, semakin ketergantungan orang tersebut terhadap kacamata. Maka pola the diikuti comparative ini biasanya muncul 2 kali dalam satu kalimat. Misalnya pada kalimat nomor 10 ini. Ataupun misalnya pada kalimat the sooner the better. Semakin cepat, semakin baik.